Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, keafiatan, dan Allah Subhanahu wa taala masih jaga keimanan kita, dan itu adalah nikmat yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Baiklah, sahabat-sahabat ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada hari ini kita akan melanjutkan kajian kita tentang ilmu mustalahul hadis. Ya, dan kita masih membaca kitab Bulughul Umniyah fi Syarhi Al-Manzumah Al-Baiquniyah. Dan untuk halaqah ini kita akan masuk pada pembahasan hadis ad-dhaif. Ya. Tapi sebelum kita membaca Manzumah Al-Baiquniyah atau nazam dari Manzumah Al-Baiquniyah, saya ingin memberikan sedikit pendahuluan tentang hadis dhaif. Baik. Kenapa ada hadis yang dinamakan dengan hadis dhaif? Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa hadis adalah segala sesuatu, semua yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW, baik itu ucapan, perbuatan, iqrar, sifat, baik itu sifat fisik, sifat akhlak. Jadi semua yang berkaitan dengan Rasulullah SAW itu dinamakan sebagai hadis. Nah, kenapa hadis ini terkadang disifati sebagai hadis yang dhaif? Begini, hadis itu dikatakan dhaif bukan karena hadis itu sendiri, tetapi karena orang yang menyampaikan hadis tersebut. Karena hadis ini pada hakikatnya adalah khobar, kabar, berita. Nah, kita akan dapat membuktikan kebenaran dari berita itu hanya melalui melihat kepada siapa yang membawa kabar atau berita tersebut. Suatu contoh, ada seseorang datang kepada kita membawa kabar. Kemudian orang yang membawa kabar ini adalah orang yang sangat kita percaya, sangat jujur. Kita tidak pernah menemukan ia berbohong di dalam kehidupannya. Maka kabar yang ia sampaikan tersebut itu akan kita terima. Ya, kita akan tenang di dalam menerima berita yang disampaikan oleh orang tersebut. Nah, sehingga kita dapat memastikan bahwa khobar itu adalah khobar yang benar, atau paling tidak itu kita dapat memiliki zon yang kuat bahwa berita yang dibawa tersebut, khobar yang dibawa tersebut adalah khobar yang benar. Tetapi coba jika yang datang kepada kita membawa kabar tersebut adalah orang yang sering kita temukan berbohong di dalam kehidupan sehari-harinya, atau orangnya tidak serius dan lain sebagainya. Ketika ia datang membawa berita kepada saya, kepada kita, maka secara psikologi itu kita akan merasa ragu. Ya, kita akan meragukan kebenaran dari berita yang dibawa tersebut atau berita yang disampaikan tersebut. Walaupun mungkin berita yang disampaikan tersebut benar, tetapi karena orang yang menyampaikan itu tidak jujur atau sering berbuat tidak jujur, itu yang menjadikan kita meragukan kebenaran berita tersebut. Nah, maka demikian juga dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kan adalah khobar yang disampaikan kepada kita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disampaikan oleh para perawi. Ya. Nah, jika perawi yang meriwayatkan hadis ini adalah orang-orang yang thiqah, orang-orang yang terpercaya, para ulama besar, hufaz, ya maka kita akan tenang,
kita akan merasa utminan, ya, merasa yakin, ya, atau paling tidak kita akan memiliki dugaan yang kuat tentang kebenaran berita tersebut. Nah, oleh sebab itu para ulama mengatakan bahwa innama yu'rafu sidqul khabari an sidqil mukhbiri. Jadi kebenaran sebuah berita, sebuah khabar, hadis itu hanya dapat diketahui dengan kebenaran, kejujuran dari perawi. Oleh sebab itu kita sering mendengar berita-berita di media-media sosial, media-media televisi dan lain sebagainya. Dan jika kita tidak percaya kepada media tersebut, kita akan sering mengatakan, wah ini adalah berita hoax dan lain sebagainya. Padahal walaupun berita itu adalah berita yang benar, tetapi karena yang menyampaikan itu tidak terpercaya, itu yang menjadikan kita mengatakan tidak benar. Itu yang menjadikan kita mengatakan khobar tersebut adalah khobar yang hoax. Nah, maka demikian juga dengan hadis ad-dhaif. Ya, jadi bisa jadi hadis dhaif tersebut memang benar adanya dari Rasulullah SAW, tetapi karena orang yang meriwayatkan ini kok kurang terpercaya, sehingga ini menjadikan kita ragu, sehingga kita menghukum hadis tersebut sebagai hadis yang dhaif. Ya, sebenarnya yang kita hukum di sini adalah penisbahannya, penyandarannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu, para ulama ketika menemukan ada hadis dhaif, mereka akan mengatakan apa? Hadzal hadis la yasihhu an Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini tidak sahih dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Pemberitaannya, penisbahannya, penyandarannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak sahih. Ya, kenapa? Karena orang yang menyandarkan ini itu yang mungkin tidak terpercaya. Nah, maka demikianlah, ya, hadis dhaif itu dikatakan sebagai hadis yang dhaif. Bukan karena hadis itu sendiri, tetapi penisbahannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita ragukan. Baiklah. Al-hadis ad-dhaif. Qala an-nazim rahimahullahu ta'ala wa kullu ma an rutbatil husni qasur fa huwa ad-dhaif wa huwa aqsaman kusur. Wa kullu ma an rutbatil husni qasur, dan setiap yang atau hadis yang derajatnya kurang dari hadis hasan, ya maka itu dinamakan sebagai hadis dhaif. Fa huwa ad-dhaifu, ya, maka itu dinamakan sebagai hadis dhaif, atau maka itu adalah hadis dhaif. Ya, wa huwa aqsaman kusur, dan hadis dhaif ini memiliki banyak macam. Baik. Wa kullu ma an wa kullu ma, artinya setiap hadis an rutbatil husni qasur, yakni kullu haditsin in hatta an rutbatil hasan, yaitu semua hadis yang derajatnya kurang dari hadis hasan, fahuwal hadisud dhaif. Nah, maka di sini untuk kita dapat mengetahui hadis itu dhaif atau tidak, ya maka kita harus mengetahui apa itu hadis sahih, apa itu hadis hasan. Ya. Nah, maka hadis dhaif ini adalah selain dari hadis sahih dan hadis hasan. Apa sifat-sifat hadis sahih, apa sifat-sifat hadis hasan, dan seterusnya. Dan itu sudah kita bicarakan pada pertemuan sebelumnya. Baik. Jadi hadis dhaif adalah wa huwa alladhi lam yajma' sifatil qabuli al-masyrutata fi as-sahih wal hasani. Hadis dhaif berarti adalah hadis-hadis yang tidak memenuhi kriteria hadis-hadis sahih dan hadis hasan. Ya, baik. Apa kriteria hadis sahih? Ya, apa kriteria hadis yang sahih atau hadis yang hasan atau hadis yang makbul? Kriteria tersebut adalah watilka sifatu hiya awalan ittisalus sanad. Berarti sanadnya harus bersambung. Ya, karena kalau terputus kita tidak tahu berita ini dari mana. Ya, sumbernya dari mana. Jadi sumbernya itu harus diketahui, ya, agar kita dapat meneliti kebenaran berita tersebut. Yang kedua, adalatur rawi. Ya, adalatur rawi, bahwa rawi ini adalah perawi yang adil.
Nah, seperti yang kita jelaskan sebelumnya bahwa adil di sini bukan lawan dari zalim, tetapi yang dimaksud di dalam ilmu riwayah adalah orang yang benar-benar memiliki sifat-sifat ketakwaan sehingga terjauh ya dari perbuatan dosa besar atau tidak terus-menerus berbuat dosa kecil, tidak berdusta dan lain sebagainya. Ya. Nah, maka ini akan menjadikan perawi yang adil itu sebagai orang yang terpercaya dari sudut agama. Artinya apa? Ketika dia adil, maka kita akan merasa aman dari sifat-sifat berdusta dan lain sebagainya. Ya. Kemudian yang ketiga, di antara kriteria hadis yang sahih adalah dhabtur rawi. Perawinya ini memiliki daya ingat yang kuat. Ya, karena ketakwaan, kesolehan itu tidak cukup. Akhlak yang baik itu tidak cukup. Harus juga disokong oleh daya ingat yang kuat. Kenapa? Karena mungkin dia orang soleh, orang yang bertakwa, memiliki akhlak yang baik, tetapi daya ingatnya lemah, sehingga ketika menyampaikan berita, terkadang berita yang dia sampaikan itu tidak seperti apa yang sebenarnya. Kenapa? Bukan dia berbohong, tetapi karena dia lupa dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, ada musyudzuz. Di dalam berita ini tidak ada keanehan. Keanehan ini artinya apa? Syadz ini adanya keanehan, keasingan, di mana apa? Seorang perawi yang fiqh meriwayatkan berita, tetapi kok beritanya ini bertentangan dengan riwayat orang yang lebih fiqh. Nah, jadi riwayat orang yang fiqh yang bertentangan dengan riwayat orang yang lebih fiqh itu dinamakan sebagai syadz. Kemudian yang kelima syaratnya adalah adamul illah. Ya, tidak ada cacat yang tersembunyi di dalam hadis tersebut, baik itu di dalam matannya atau di dalam sanadnya. Ya, kemudian yang keenam, ini syarat dari hadis al-hasan li ghairihi, yaitu apa? Wujudu al-'adidi 'inda al-ihtijaji bihi idza kana al-haditsu ghaira syadidid dha'f. Nah, jika ada hadis yang dhaif, kemudian ketika kita ingin mengangkatnya menjadi hadis hasan li ghairihi, maka harus ada adid, harus ada yang menguatkannya. Artinya dia bukan seorang diri di dalam menyampaikan berita ataupun riwayat ini, tetapi ada orang lain juga yang menyampaikan riwayat yang sama. Nah, maka riwayat yang dhaif ini apabila dikuatkan oleh riwayat orang lain, maka derajatnya akan terangkat menjadi hasan li ghairihi. Baik. Wa huwa aqsaman katsur. Nah, dan hadis dhaif ini memiliki banyak terbagi menjadi banyak macam. Ai anna-dhaif lahu aqsaman katsirah, yaitu dhaif ini memiliki banyak macam. Wa aqsaman mansubun 'ala at-tamyiz al-muhawwal 'anil fa'il. Aqsam wa huwa aqsaman kusur. Aqsaman ini mansub ya alat tamyiz, ya, mansub alat tamyiz karena dia adalah tamyiz yang ditahwil, yang diubah dari fa'il, ya, karena asalnya adalah kathurat, ya, kathurat aqsaman, ya. Baik. Wa amma sababu kathrati aqsamihi. Baik. Tadi dikatakan bahwa hadis dhaif itu memiliki banyak macam. Lah, kok bisa? Dari mana macam yang banyak ini? Baik. Amma sababu kathrati aqsamihi, adapun sebab banyaknya macam hadis dhaif ini, anna dha'fa fil hadisi yarji'u li sababaini. Itu dikarenakan bahwa kelemahan hadis ataupun kedhaifan hadis itu disebabkan oleh dua sebab utama. Ya. Wa kullu sabab, dan setiap sebab itu akan melahirkan jenis-jenis atau macam-macam hadis dhaif. Nah, jadi hadis dhaif itu dikatakan dhaif karena dua sebab. Ya, karena dua sebab. Apa dua sebab tersebut? Kita lihat. Asbabud dha'f, ya, sebab-sebab lemahnya hadis.
Ada dua sebab. Yang pertama adalah as-saqtu fil isnad. Ya, as-saqtu fil isnad. Ada perawi yang gugur ya di dalam sanad, atau intinya terputus sanad. Ya, terputus sanad itu artinya apa? Sumbernya itu tidak diketahui. Dan sudah pasti kalau ada berita yang kita tidak tahu sumbernya, ya pasti kita tidak akan mempercayainya. Ya, dan kita akan mengatakan bahwa berita tersebut adalah berita yang hoax, ya, berita yang tidak benar, ya, atau katakanlah riwayat yang dhaif. Itu yang pertama. Kemudian sebab yang kedua adalah at-ta'an fir rawi. At-ta'nu fir rawi. At-ta'an fir rawi ini ada cacat. Ya, cacat pada perawi. Tapi di sini bukan yang dimaksud cacat di sini bukan cacat fisik. Ya, tetapi cacat di dalam moral. Ya, akhlak, keagamaan. Ya. Nah, maka pertama, jika ada berita riwayat yang disampaikan kemudian ada perawi sumbernya terputus, artinya apa? Ada perawi yang tidak bertemu. Ya, artinya apa? Dia menyebutkan bahwa sumber hadis ini dari fulan. Ternyata setelah kita lihat fulan ini ya sangat jauh ya jarak masa antara perawi dan syekhnya. Ya, di mana syekhnya artinya orang yang menjadi sumber hadis tersebut itu meninggal sebelum perawi ini lahir. Nah, di sini sudah pasti bahwa beritanya ini terputus, sanadnya terputus. Nah, maka sanad terputus artinya apa? Sumbernya tidak diketahui. Sebab antara ya, di pertengahan antara al-marwi anhu dan perawi ini pasti ada orang. Siapa orang tersebut yang menjadi sumbernya kita tidak ketahui. Nah, maka ini akan menjadikan hadis dhaif. Atau mungkin bersambung semuanya. Sanadnya bersambung, ya, ini mendengar dari ini, tetapi ada di antara salah seorang perawinya yang tidak thiqah, tidak adil, atau mungkin daya ingatnya lemah, ya maka secara otomatis ini akan mengurangi kualitas dari hadis tersebut, hingga kita akan mengatakan hadis tersebut adalah hadis yang dhaif. Baik. Nah, ini dua sebab, ya, dhaifnya hadis. Jadi pertama kembali kepada sifat sanadnya terputus. Kedua kembali kepada sifat perawi, sifat narator, ya, sifat dari orang yang membawa khobar riwayat tersebut. Baik. Kita lihat as-saqtu fil isnad, kemudian terputus sanad itu ada dua bentuk, ya. Saqtun zahir, ada yang zahir. Yang zahir itu yang nyata. Yang nyata itu ya tadi seperti yang kita katakan, ada orang lahir tahun 100 Hijriah meriwayatkan dari orang yang sudah meninggal tahun 90 Hijriah. Ya. Jadi ini lahir tahun 100 Hijriah sementara dia meriwayatkan dari orang yang sudah meninggal tahun 90 Hijriah. Nah, maka ini tidak mungkin, ya, tidak mungkin terjadi. Nah, maka ini artinya terputus yang zahir. Artinya zahir itu apa? Kita dengan mudah dapat mengetahui bahwa sanadnya terputus. Yaitu apa? Dengan melihat kepada tahun lahir perawi dan tahun wafat dari asy-syekh. Ya, ada yang zahir. Kemudian ada yang khafi, ya, ada yang tersembunyi, ya. As-saqtu fil isnad tapi tersembunyi. Tersembunyi ini artinya apa? Kalau kita melihat kepada tahun wafat, tahun lahirnya, ini kok memungkinkan untuk bertemu. Ya, tidak ada keterputusan, kita tidak ada kesenjangan masa di situ. Ya. Nah, maka di sini mungkin kalau kita melihat secara zahir kita akan mengatakan bahwa ini sanadnya bersambung. Tetapi sebenarnya tidak. Sebab apa? Sebab ada pulan meriwayatkan dari bulan kedua, ya.
kedua-duanya hidup pada masa yang sama, walaupun mungkin yang satu lebih senior, tetapi ada kemungkinan untuk bertemu, atau mungkin pernah bertemu. Tetapi hadis yang diriwayatkan oleh Fulan dari Fulan ini tidak pernah didengar. Ya, tidak pernah didengar. Dia mengatakan an Fulan, dari. Ya, karena dari ini kan kita hanya bercerita tentang bahwa berita ini dari Fulan. Tidak ada pernyataan jelas bahwa saya mendengar itu dari Fulan tersebut. Nah, maka ini kalau hadis ini dia tidak pernah dengar, kemudian dia sandarkan kepada Fulan ini dengan mengatakan an, ya maka ini sanadnya terputus. Kenapa? Karena hadis yang dia riwayatkan ini tidak pernah didengar, walaupun mungkin pernah bertemu. Ya, insya Allah nanti pada pembahasan tadlis kita akan kaji masalah ini. Ini hanya sebagai gambaran awal tentang bagaimana terjadinya saqt ataupun keterputusan sanad secara tersembunyi. Baik. Tadi kita katakan bahwa terputus sanad itu ada dua jenis, ada yang zahir dan ada yang khafi, ada yang tersembunyi. Baik. Kemudian yang zahir, dari terputusnya sanad secara zahir ini melahirkan 4 jenis hadis dhaif atau 4 macam hadis dhaif. Tergantung terputusnya di mana. Oke, lihat. Jika sanadnya terputus di awal, ya, di awal itu artinya setelah perawi, ya, di atas perawi artinya apa? Dari gurunya, ya, dia tidak menyebut gurunya. Surahnya seperti ini. Ada perawi, ya, meriwayatkan dari Fulan. Hadis. Nah, kita lihat di sini perawi, ya, terputus di awal. Di sini ada, di sini tidak bersambung. Berbeda dengan ini semuanya bersambung, tetapi di sini terputus. Berarti di sini ada orang, tetapi tidak disebutkan. Ya, tidak disebutkan. Nah, maka jika terputus di awal sanad, yaitu setelah perawi, ya, perawi yang terakhir, ini dinamakan dengan hadis al-mu'allaq. Hadis al-mu'allaq. Yang mu'allaq itu artinya hadis yang digantung, ya. Kalau kita lihat di sini, lihat, dia seakan-akan bergantung, di sini terputus. Maka dinamakan sebagai hadis yang mu'allaq. Nah, maka hadis mu'allaq ini yang penting terputus dari setelah perawi, walaupun sampai akhir dia tidak menyebutkan nama gurunya, yang penting dari awal, itu dinamakan sebagai hadis al-mu'allaq. Kemudian yang kedua, jika terputus di akhir, ya, jika terputus di akhir, kita lihat yang akhir dulu, ya. Di sini tersambung, di sini tersambung, di sini tersambung, di sini tersambung, di sini terputus, ya, di sini terputus. Nah, di sini tabi'i, ya. Kita lihat di sini tersambung semuanya, ya, perawi. Pada sini terputus. Tabi'i mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita ketahui bahwa generasi tabi'i ini adalah setelah generasi sahabat dan tentu tidak bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka di sini ada perantara yang terhapus. Entah itu tabi'i lain bersama sahabat atau sahabat saja. Nah, maka ini dinamakan sebagai hadis al-mursal. Ya, al-mursal, yaitu yang terputus di akhir sanad. Baik. Kemudian kenapa kita katakan ini juga termasuk zahir, ya? Karena sudah jelas sekali bahwa tabi'in itu tidak bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, tadi kita katakan ada terputus di awal, terputus di akhir. Bagaimana dengan jika terputus di tengah? Nah, jika terputus di tengah satu, ya, terputus di tengah satu, dari awal.
Tengah itu artinya bukan di akhir, bukan di awal. Nah, maka jika sanadnya terputus di tengah, artinya apa? Ada perawi yang terhapus di tengah, maka ini dinamakan sebagai hadis al-munqati'. Hadis al-munqati', ya, terputus di tengah satu atau terputus dua. Terputus dua, tetapi tidak berturut-turut, tidak berurutan. Maka dinamakan juga munqati' fi maudhu'aini, terputus di dua tempat. Oke. Maka namanya al-munqati'. Bagaimana jika terputus dua di tengah tetapi berturut-turut? Nah, maka ini namanya terputus dua. Nah, karena di sini tadi ada dua. Terputus dua di tengah itu namanya al-mu'dhal. Nah, maka di sini sudah jelas, di sini ada beberapa jenis atau beberapa macam dari hadis dhaif, ya, yang disebabkan oleh terputus sanad secara zahir. Terputus di awal namanya, nah, kalau seperti ini terputus di awal namanya al-mu'allaq, terputus di akhir namanya al-mursal, terputus di tengah, namanya al-munqati', terputus di tengah dua berturut-turut namanya al-mu'dhal. Nah, kemudian terputus sanad secara tidak nyata, tersembunyi. Nah, ini pertama, tersembunyi itu seperti yang tadi saya jelaskan, bahwa seorang perawi dengan sang guru itu hidup sezaman, sehingga ada kemungkinan untuk bertemu atau pernah bertemu. Tetapi hadis yang dia riwayatkan dari fulan itu tidak pernah didengar dari fulan. Nah, maka jika ada pertemuan, dua orang perawi ini pernah bertemu, tetapi hadis yang diriwayatkan itu tidak pernah didengar dari fulan tersebut, maka itu namanya terputus sanad juga secara tersembunyi. Ya, nah, maka hadisnya dinamakan sebagai hadis mudallas. Hadis mudallas. Ya, kenapa? Karena dia di sini menyembunyikan sesuatu. Ya, dia tidak pernah mendengar hadis dari fulan, tetapi dia meriwayatkan hadis ataupun menyandarkan hadis tersebut kepada fulan tersebut dengan menggunakan an. Nah, penyembunyiannya itu di sini dia menggunakan an, yaitu apa? Dari fulan. Dia tidak berani mengatakan saya mendengar fulan, karena kalau dia mengatakan saya mendengar fulan padahal dia tidak pernah mendengar, maka dia akan dikatakan sebagai orang yang kadzdzab. Nah, tetapi masalahnya di sini dia mengatakan an. Jadi seolah-olah di sini dia pernah mendengar hadis tersebut. Ya, maka dia menyembunyikan sesuatu di sini. Nah, jika sekali lagi jika pernah bertemu tetapi hadis yang dia dengar, hadis yang dia riwayatkan tersebut tidak didengar dari orang, ya, yang hadis tersebut disandarkan kepadanya, maka namanya hadis al-mudallas. Jika dia hidup satu zaman atau setempat, sezaman dan setempat, tetapi tidak pernah bertemu, ya, fulan dengan fulan hidup sezaman, hidup setempat, tetapi fulan ini tidak pernah bertemu dengan ini. Tetapi ketika meriwayatkan hadis, dia menyandarkan hadis kepada fulan ini dengan menggunakan lafaz an, dari. Ya, nah, maka ini hadisnya dinamakan sebagai hadis al-mursal al-khafi. Ya, hadisnya sanadnya terputus juga, tetapi tidak terlihat. Ya, karena kalau kita melihat tahun lahirnya, tahun wafatnya, ini memungkinkan untuk bertemu. Bahkan sangat memungkinkan. Kenapa? Karena hidup pada satu masa, satu tempat. Ya, nah, maka sehingga itu dinamakan sebagai mursal khafi, terputusnya tersembunyi. Nah, maka dari terputus sanad saja itu setidaknya melahirkan 4 jenis dari hadis dhaif. 4 dari terputus secara lahir dan 2 terputus secara tersembunyi. Nah, kemudian yang kedua, at-ta'nu fir rawi. Perawinya cacat moral, cacat ketakwaan. Ya. Itu ada cacat daya ingat.
Ya, yang penting perawinya cacat. Itu ada dua juga. Cacat ini bentuknya, to'an ini. To'an itu artinya apa? Menusuk. Orang yang ditusuk itu kan akan menjadi cacat. Nah, tetapi di sini dia ditusuk itu bukan dengan pisau, tetapi ditusuk dengan ucapan. Seperti apa? Dikatakan fulanun kadzdzab. Ya, orang ini pendusta. Ya, maka moralnya itu sudah tertusuk. Ya. Nah, maka to'an di sini ada dua jenis. To'an fil adalah, ya. To'an fil adalah, to'an pada keadilannya, ya, pada ketakwaannya, pada akhlaknya. Nah, biasanya orang yang to'an fil adalah ini ya ada beberapa jenis dari to'an fil adalah. Ya, di antaranya dikatakan misalnya perawi ini pendusta, fulanun kadzdzab, ya, fulanun yadha'ul hadis, ya, fulanun wadha', dia pemalsu hadis. Ya, maka ini sudah secara psikologi itu kita tidak akan menerima beritanya. Kenapa? Karena dia memang sudah pendusta. Ya. Orang yang berdusta sekali saja itu kita akan ragu khobarnya. Bagaimana dengan orang yang memang sudah disifati sebagai kadzdzab? Ya. Kemudian juga mungkin disebabkan oleh berbuat sesuatu yang menjadikan fasik, ya, mufasik, ya, yaitu perbuatan-perbuatan yang menjadikan seseorang itu fasik. Seperti apa? Berbuat dosa-dosa besar, meninggalkan sholat, meninggalkan puasa. Ya, walaupun ia masih tetap mengakui kewajiban sholat, kewajiban puasa, tetapi jika ia tidak sholat, tidak puasa, tidak bayar zakat, ya maka dia dikatakan sebagai muslim yang fasik. Maka bagaimana mungkin kita terima khobarnya tentang agama ini sementara dia sendiri tidak menjalankan ajaran agama dengan benar dan tidak meninggalkan larangan-larangan agama, ya. Ya, kemudian ada juga disebabkan karena jahalah ini kita tidak kenal siapa orangnya, entah itu namanya, entah itu sifat-sifatnya kita tidak tahu. Ya, nah maka kalau orang yang tidak kita kenal, ya bagaimana kita dapat mengetahui bahwa dia ini terpercaya atau tidak terpercaya? Karena terpercaya ini adalah sifat dan sifat itu tidak akan diketahui kecuali jika ada yang disifati. Ya, nah kalau orang itu dikatakan, ya. Maaf, saya harus pindah ke bawah. Oke, misalnya fulannya ini kadzdzab, ya, al-kadzib, ya. Sebab to'annya itu adalah al-kadzib. Ya. Supaya tidak tercampur. Al-kadzib. Dia berdusta. Nah, berdusta ini artinya apa? Dia terbukti berdusta pada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berdusta di dalam hadis, baik itu di dalam sanad, dia mengatakan saya mendengar dari fulan padahal dia tidak pernah mendengar, atau mungkin dia mengucapkan hadis dari dirinya sendiri, kemudian dinisbahkan kepada Rasulullah dan mengatakan qala Rasulullah. Nah, ini orangnya kadzdzab. Ya. Atau mungkin karena muttaham bil kadzib, tersangka, tertuduh berdusta. Apa perbedaan antara al-kadzib dan muttaham bil kadzib? Muttaham al-kadzib itu memang sudah terbukti berdusta pada hadis Rasulullah. Ya, tanda kutip pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau muttaham bil kadzib ini dia tersangka atau terduga, artinya apa? Dia tidak terbukti berdusta pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam percakapan sehari-hari, komunikasi sehari-hari itu sering berbohong. Walaupun berbohongnya ini bukan pada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena dia sering berbohong di dalam komunikasi sehari-hari, itu menjadikan kita mengatakan jangan-jangan dia juga berbohong pada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena setiap hari kita tidak tahu mana bicaranya yang benar, mana yang tidak benar. Sehingga ketika dia menyampaikan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini kita akan jangan-jangan dia juga berdusta di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka hadis orang yang kadzib, ya, itu dinamakan sebagai hadis maudhu'. Ya.
maudhu. Tapi perlu kita ketahui di sini, kita mengatakan ini maudhu bukan karena mungkin hadis ini bukan karena zat hadis itu sendiri. Karena bisa jadi hadis yang diriwayatkan oleh orang yang kadzib ini benar. Tetapi karena yang menyampaikan adalah orang yang pendusta, sehingga kita tidak dapat terima. Ya, karena tadi sekali lagi kita katakan bahwa satu-satunya cara untuk membuktikan kebenaran khobar adalah dengan melihat kepada kejujuran orang yang membawa khobar tersebut. Nah, maka jika khobar yang benar dibawa oleh orang yang pendusta, maka kita akan hukum bahwa khobarnya itu adalah khobar yang dusta. Ya, jadi penisbahan khobar ini yang kita dustakan. Kemudian jika muttaham bil kadzib, ya, dia tertuduh berdusta, maka ini hadisnya dinamakan sebagai hadis yang matruk, ditinggalkan. Ya, hadis yang matruk artinya ini sudah dhaif jiddan. Ya, sehingga hadisnya ditinggalkan. Ditinggalkan artinya tidak dapat dijadikan sebagai hujah, tidak dapat dijadikan sebagai mutaba'ah, tidak dapat dijadikan sebagai penguat dan lain sebagainya. Ya. Baik, maka dari adalah ini setidaknya ada dua hadis yang dilahirkan oleh cacat perawi dari sudut moralitas, dari sudut adalahnya, dari sudut keagamaannya, yaitu hadis maudhu dan hadis matruk. Artinya apa? Orang kalau sudah cacat dari sudut adalah ini, sudah nggak ada ampunan, ya, sudah nggak ada ampunan lagi. Hadisnya maudhu atau hadisnya matruk, ya, karena berdusta ini adalah sesuatu dosa yang sangat buruk di dalam Islam. Ya, karena khobar ini berkaitan dengan kejujuran. Nah, kalau orang sudah tercoreng dari sudut kejujurannya, ya maka khobarnya sama sekali tidak akan dapat kita terima. Baik. Kemudian sudut yang kedua dari cacat perawi adalah ta'an fid dhabat. Ta'an fid dhabat. Dhabat ini memiliki dua makna. Dhabat yang memiliki yang bermakna daya ingat, daya hafal. Ya, artinya seorang perawi itu disyaratkan dia harus memiliki daya hafal yang kuat. Ya, memiliki daya hafal yang kuat seperti yang sebelumnya telah kita bahas di dalam pembahasan hadis sahih. Kemudian ada dhabtu kitab. Ada orang yang mungkin dia tidak memiliki daya ingat yang kuat, tetapi ketika meriwayatkan hadis, ketika mendengar hadis dari gurunya, dia catat. Semua dia catat. Setelah dia catat, kemudian dia mengadakan muqabalah. Ya, dibenarkan, ya. Dia datang kepada gurunya, dia baca ulang, apakah benar hadis ini, hadis yang saya dengar dari Anda ini semuanya sudah betul atau tidak, atau dia pinjam buku gurunya, dia mengadakan muqabalah, perbandingan antara kitab dia dengan kitab gurunya, dibetulkan satu persatu. Nah, kemudian setelah itu apa? Dijaga. Nah, ketika dia ingin meriwayatkan, dia meriwayatkan dari bukunya. Nah, maka ini juga dinamakan sebagai orang yang dhabat. Baik. Nah, maka dhabat ini kaitannya dengan daya ingat. Ya, memori, baik itu memori di dada atau memori di kitab. Nah, maka orang yang cacat dari sudut dhabat artinya apa? Hafalannya lemah, ya, atau dia meriwayatkan dari bukunya terbakar, ya, maka ini akan menjadikan kualitas hadisnya menjadi lemah. Nah, maka dari dhabat ini banyak jenis hadis yang dilahirkan. Ya, dhabat ini artinya apa? Ada ketidaksempurnaan pada sudut daya ingat atau pemeliharaan terhadap kitabnya. Itu ada kekurangan pada memori zakirah, memori ingatan dengan memori kitab. Ya, antara apa? Antara software dan hardware-nya. Ya, memori software dengan memori hardware. Ya, ini ada yang problem. Nah, maka ini melahirkan setidaknya ada 9 jenis hadis dhaif. Ya, pertama, apabila perawi ini thiqah, dia meriwayatkan dari orang yang lebih thiqah, apabila seorang perawi thiqah meriwayatkan suatu riwayat, tetapi riwayatnya bertentangan dengan riwayat orang yang lebih thiqah, nah maka ini akan meninggalkan pertanyaan, mana yang lebih benar? Riwayat perawi ini atau perawi yang satu lagi. Dan tentu secara psikologi kita akan lebih menerima, ya, lebih menerima, ataupun hati kecil kita itu akan lebih menerima orang yang lebih thiqah,
Ya, walaupun kita tidak menuduh orang ini sudah berdusta, tetapi mungkin dari sudut kesalahan, ya, ada kekeliruan. Nah, maka hadis yang keliru ini, hadis perawi yang thiqah yang keliru ataupun yang bertentangan dengan hadis orang yang lebih thiqah itu dinamakan hadis syadz. Syadz itu artinya ada keanehan. Kok semua orang mengatakan seperti ini? Orang-orang itu thiqah, kok dia sendiri yang mengatakan seperti ini? Berarti sini ada keanehan. Kemudian apabila perawinya dhaif, perawinya lemah, meriwayatkan hadis yang bertentangan dengan riwayat orang yang thiqah. Nah, maka ini namanya mungkar. Ya. Kemudian ada juga namanya al-mu'allal. Ya, mu'allal ini ada cacat, ya. Mu'allal ini artinya kalau kita melihat secara zahir kita akan mengatakan sanadnya sahih, hadisnya sahih. Tetapi ternyata di situ ada cacat yang tersembunyi yang tidak dilihat oleh orang yang biasa. Hanya dapat diketahui oleh orang-orang yang memang betul-betul memiliki betul-betul rasikh di dalam ilmu dirasatul asanid, ilmu ilal, ilmu hadis dan lain sebagainya. Ya, nah maka jika ada ilal tersebut, jika ada dan ini sebenarnya ilah ini juga kembali kepada kurangnya, disebabkan karena kurangnya daya ingat perawi sehingga di situ ada kesalahan yang tersembunyi. Ya, namanya hadisnya mu'allal. Mu'allal ini ada ilah yang tersembunyi. Kemudian ada hadis juga mudraj. Ya, mudraj. Ya. Muttarib ini bisa diriwayatkan oleh satu orang. Sekarang dia meriwayatkan kata begini, ya besok dia meriwayatkan hadis yang sama mengatakan hal yang lain. Padahal hadisnya sama. Nah, sehingga kita tidak tahu mana yang benar. Nah, ini muttarib. Atau diriwayatkan oleh dua orang yang memiliki kualitas yang sama. Ya, kualitas hafalan sama, kualitas adalah sama, tetapi kok berbeda-beda. Nah, maka ini juga muttarib. Kalau satu lebih berkualitas, maka yang berkualitas ini yang hadisnya sahih. Yang satunya dinamakan hadisnya syadz. Baik. Kemudian yang itu dinamakan hadisnya muttarib. Ya, muttarib ini tidak seimbang. Ya. Kemudian ada juga namanya al-maqlub. Al-maqlub ini terbalik. Hadisnya terbalik. Orang mengatakan kanan, ia mengatakan kiri. Ya, ada yang mengatakan kanan, kok dia mengatakan kiri. Nah, maka ini hadisnya maklub. Nanti kita akan bahas secara rinci setiap jenis dari hadis dhaif ini. Kemudian ada hadis yang mudraj. Al-mudraj. Mudraj ini sesuatu yang disisipkan. Artinya apa? Ada kalam perawi disisipkan di dalam hadis, mungkin dengan tujuan untuk menjelaskan makna hadis. Tetapi orang yang meriwayatkan setelahnya mengira bahwa itu adalah bagian dari hadis. Nah, maka di sini juga ada kembali kepada kurang dhabt. Nah, maka hadisnya namanya mudraj. Ada yang sesuatu yang tersisipkan. Ya. Kemudian ada al-muharraf. Kemudian juga ada al-musahhab. Musahhab ini ada di dalam lafaz hadis atau di dalam sanad hadis itu ada perubahan di dalam huruf lafaznya. Ya. Kemudian muharraf itu ada perbedaan di dalam harokatnya, ya, harokat atau titiknya, ya, titik-titik dari lafaz tersebut. Nah, maka ini dinamakan hadis al-musahhaf, jangan dibaca mushaf, ya, al-musahhaf. Ya, kemudian ada al-muharraf. Nanti kita akan sebutkan perbedaan semuanya. Nah, kemudian yang terakhir, yang ini sudah berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang terakhir itu ada namanya al-mazid. Al-mazid itu artinya apa? Yang ditambahkan. Fi muttasilil asanid. Pada sanad yang sudah bersambung. Ya, ada hadis diriwayatkan dengan 5 orang perawi. Ini sudah hadisnya sahih, sudah dibuktikan semua ini bersambung dan sikoh. Tetapi hadis yang sama, ya, ada orang mengatakan dia meriwayatkan dengan 7 orang, 7. Ya, orangnya sama, yang ini juga ini, tetapi ada tambahan di sini, ada tambahan 2 orang. Nah, maka tambahan ini dinamakan dengan mazid, ya, ada tambahan pada sanad yang sudah bersambung. Ya, karena di sini menunjukkan ada sesuatu yang tidak benar. Kok di sini ini diriwayatkan oleh 5 perantara, sementara di sini
diriwayatkan oleh 7 perantara. Kemudian untuk menentukan mana sanad yang benar, itu nanti akan ada caranya yang akan kita jelaskan insyaallah pada Al-Mazid fi Muttasilil Asanid, kalau memang di dalam Manzumah Baiquniyah disebutkan. Nah, maka dari keseluruhan ta'an fid dhabat, ya, ta'an fid dhabat artinya cacat pada daya ingat, memori software atau memori hardware-nya, ya, ingatan ataupun kitabnya, itu setidaknya melahirkan 9 jenis dari hadis dhaif, yaitu syadz, munkar, mu'allal, muttarib, maqlub, mudrad, musahhab, muharrab, kemudian mazid fi muttasilil asanid, al-mazid fi muttasili al-asanid. Di sini di dalam buku saya sudah menjelaskan dengan gambar sama seperti yang ada di papan tulis. Nah, maka inilah makna wa huwa aqsaman kusur, yaitu hadis dhaif ini memiliki banyak macam. Maka sekali lagi saya ulangi bahwa sebab-sebab hadis dhaif itu ada 2. Saqtu fil isnad, terputus sanad, ada gugur di dalam sanad, kemudian ta'an fil rawi. Saqtu fil isnad ini ada 2, ada yang zahir, kemudian ada yang khafi. Dari yang zahir melahirkan 4 jenis dari hadis dhaif: mu'allaq, munqati', mu'dhal, mursal. Dari khafi ada 2, mudallas dan mursal khafi. Dari ta'an fil adalah itu ada 2 yang paling utama, yaitu apa? Maudhu' dan matruk. Kemudian dari dhabat, ta'an cacat pada perawi, ya, ta'an fil adalah. Sebab yang kedua yaitu ta'an fil rawi, dari sudut adalah itu ada 2. Kemudian dari sudut dhabat setidaknya ada 9. Nah, ini jenis-jenis hadis dhaif yang memiliki nama. Ya, walaupun nanti ada hadis-hadis dhaif juga yang tidak memiliki nama.